Kalau untuk anak-anak apalagi ya di usia di bawah 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kan sebenarnya anak-anak itu kan bagaimana orang tua mendapatkan sesuatu hal yang misalnya membuat dia sakit gitu ya. Itu pasti menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Halo para kawargian Saiga semua, berjumpa lagi dalam Saiga Hipnoterapi Video Podcast. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Widi. Apa kabar Bu Widi? Sehat selalu? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa, Saiga Hipnoterapi Video Podcast akan membahas isu-isu yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Nah, kali ini ya saya agak egois lagi ya. Saya ingin membahas dengan Bu Widi ya, karena saya mendapat kekhawatiran. Jadi dalam profesional saya sebagai seorang dokter, saya sering mendapatkan ada pasien-pasien saya, seorang anak yang dibawa oleh orang tuanya. Nah, ini kok sering ya, itu kan tiba-tiba dia ngomong misalnya, "Iya dok, ini si anaknya bandel, sukanya makan pedas, sukanya main sepeda siang-siang, Mas. Pokoknya anaknya kayak disalah-salahin terus." Nah, ya mungkin bagi para kawargian Saiga semua ya menganggap ini hal yang wajar gitu kan ya. Ya ada juga mungkin yang ya tanpa sengaja atau mungkin melihat orang tua lainnya pun seperti itu ya. Ya kembali lagi ini adalah suatu kondisi yang memang ada di masyarakat. Tapi saya agak karena mendalami hipnoterapi dan kedokteran juga, saya kok merasa ini ada suatu masalah ya. Nah, karena itu kali ini saya ditemani Bu Widi yang memang seorang psikolog yang mengkhususkan pada tumbuh kembang ya. Nah, tumbuh kembang anak. Nah, ini bagaimana nih ketika orang tua menyalahkan anak dan anaknya ini usia ya katakanlah kebanyakan ya masih di bawah 10 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun itu sudah mulai disalah-salahkan nih. Sebetulnya bagaimana? Boleh nggak sih sebetulnya atau gimana? Iya, ini yang agak lucu ya. Karena gini, kalau untuk anak-anak apalagi ya di usia di bawah 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kan sebenarnya anak-anak itu kan bagaimana orang tua. Gitu. Jadi, kalaupun anaknya yang disalahkan karena melakukan suatu kesalahan atau misalnya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan orang tua gitu. Harusnya kan kembali dulu kepada diri orang tua sendiri. Gitu. Pola asuh yang diberikan kepada anak itu seperti apa? Masa iya gitu kan, harusnya anak itu kan ya masih ada di dalam kendali orang tua, harusnya anak itu kan mengikuti apa yang diperintahkan orang tua lah, boleh dibilang seperti itu ya, bukannya jadi orang tua malah nurut sama anak. Ini kebalikan, kebanyakan malah orang tua yang dikendalikan oleh anak, bukan anak yang dikendalikan oleh orang tua. Ya kembali lagi tadi, kalau misalnya ditanya kenapa, kalau misalnya saya keras katanya gitu, takutnya nanti anak malah jadi trauma, takut sama saya. Ya kerasnya gimana? Maksudnya di sini kalau misalnya memberikan pola asuh kepada anak bukan keras, tapi penuh dengan kasih sayang namun tegas. Tegasnya apa? Kalau misalnya tadi ya, contoh kecilnya, ini lagi panas terik ya. Anak misalnya mau main panas-panasan atau main sepeda tadi. Apakah boleh? Ya tergantung lihat kondisinya gitu. Kalau misalnya orang tua merasa bahwa jangan deh, nanti aja main sepedanya sore kalau hari sudah agak teduh gitu misalnya kan. Nah, anaknya misalnya nangis, marah-marah. Kadang ya udahlah daripada berisik, daripada pusing di rumah, ya udahlah bolehlah main. Tapi pada akhirnya kan ketika anak diberikan ruang kebebasan tanpa batasan, pada akhirnya ketika nanti anak menuntut sesuatu dan tidak diberikan, anak misalnya nangis, marah-marah, tadinya marah-marah standarnya misalnya ada di 5, nilainya nanti naik lagi ke 6, ke 7. Karena yang namanya anak-anak pasti akan
mencari celah bagaimana caranya agar apa yang dia inginkan didapatkan oleh dia gitu kan, akan diturut oleh orang tua. Nah, yang kebanyakan yang terjadi adalah orang tua menuruti karena tadi pusing lah daripada berisik, atau nanti kalau misalnya nggak boleh nanti dia malah trauma sama saya. Ya trauma yang bagaimana, maksudnya bentukan trauma di masa kecil itu kan seperti apa? Artinya gini, kita berikan pemahaman kepada anak kalau misalnya panas-panasan atau main sepeda di bawah terik matahari itu kan nanti kondisinya bagaimana. Bagusnya kalau misalnya memang dari secara kesehatan nanti dampaknya apa. Misalnya begitu. Anak kalau dikasih paham dia juga mau ngerti kok. Tapi kalau misalnya dia mencoba untuk mengendalikan orang tua, ya orang tua juga harus konsisten dan tegas. Tegas itu bukan berarti galak ya, bukan berarti keras, bukan berarti harus marah-marah sampai anak juga dipukul atau apapun gitu kan secara fisik gitu ya. Tapi benar-benar diberikan pemahaman apa yang misalnya pola asuh atau ada aturan di rumah yang harus dilakukan atau ditaati oleh anak. Nah, jadi kata kuncinya di sini sebetulnya adalah kita seharusnya memberikan pemahaman ya, tadi memberikan batasan yang tegas. Kenapa kita katakanlah tidak memperbolehkan dia ya tadi mungkin jajan sembarangan, main sepeda dan lain-lain ya. Nah, bahkan ini kan banyak juga kasusnya di mana ini orang tua malah menyalahkan objeknya. Ya, itu tadi misalnya jatuh, aduh lantainya nih nakal gitu kan. Kesandung, aduh batunya yang nakal. Nah, ini kalau secara tadi psikologi perkembangan anak sendiri, ini akan membuat anak ini jadi gimana nih sebetulnya nih ketika terjadi seperti ini? Iya, itu tuh sering terjadi ya. Jatuh, lantainya ya katanya pukul aja, atau kejedut. Nih mejanya nih yang nakal, pukul aja. Nah, itu malah diajarkan anak ketika anak mendapatkan misalnya bukan celaka ya, tapi misalnya mendapatkan sesuatu hal yang misalnya membuat dia sakit gitu ya. Itu pasti menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Yang pada akhirnya dia akan belajar ketika dia sudah dewasa atau remaja, kalau misalnya ada sesuatu, ini gara-gara dia nih saya jadi begini, ini gara-gara orang itu saya jadi begini. Yang baik adalah ketika anak jatuh, nggak apa-apa gitu kan, misalnya jatuh ya, makanya lain kali hati-hati ya, tidak lari-lari atau jalan aja gitu kan misalnya. Kembali pemahaman tadi ya. Gitu. Pada akhirnya kan dia jadi belajar untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dia tidak lagi menyalahkan lingkungan luar. Dia mungkin akan jadi lebih introspeksi diri ya. Kalau saya begini, artinya jangan-jangan mungkin ya memang salah saya. Itu. Misal anak ulangan nilainya kecil, gara-gara gurunya sih ngajarnya nggak bisa, nggak bener, jadi kan aku nggak ngerti-ngerti gitu. Padahal mungkin dia nggak belajar. Nah, ini parahnya kadang-kadang orang tuanya ikutan. Ini gurunya gimana sih nggak bisa ngajar gitu. Nah, betul. Itulah yang terjadi. Jadi kompakan gitu ya, dua-duanya menyalahkan sekolah. Betul. Betul dok. Nah, itulah yang memang mulai dari, maksudnya untuk para ibu muda ya, terutama orang tua muda, ketika mengajarkan sesuatu pada anaknya, tidak boleh lagi gitu yang selalu menyalahkan sesuatu atau di luar diri si anak ketika anak misalnya mendapatkan celaka ya, tadi misalnya jatuh, kejedut atau apalah gitu kan. Nah, itu tadi ya. Jadi dari pembahasan Bu Widi ini saya mendapatkan insight ya yang menarik ya, bahwa ketika kita kembali tidak menyalahkan faktor-faktor luar tadi ya, tapi kita memberikan pemahaman bagaimana supaya si anak ini belajar dari kejadian tersebut. Maka ini kan sebetulnya mengajarkan sebuah tanggung jawab. Betul. Dan kita juga sebetulnya mengajarkan bahwa ya dia bisa merubah kejadian itu menjadi pelajaran yang bisa dia pakai untuk lain kali. Ya. Lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih meningkatkan kemampuan diri dia gitu kan. Itu tadi bukan
wah ini mah sekolahnya nggak bisa ngajar. Lah terus kapan anak belajar untuk meningkatkan kapasitasnya? Oh Mhm. mungkin saya yang kurang belajar. Iya. Harusnya kan saya bisa memanfaatkan waktu lebih baik kan. Ya Mhm. kembali lagi, itu harus dari kesadaran tadi ya. Betul. Kita maksudnya dalam tanda kutip menyalahkan adalah untuk membangun itu tadi. Kalau kita ingin membangun sifat ini di Mhm. anak tadi ya, Mhm. ketika kita menyalahkan dalam artian dengan tujuan untuk supaya Mhm. dia bisa bertanggung jawab, Mhm. kemudian dia bisa berpikir untuk memperbaiki dirinya. Nah ini Mhm. apa yang perlu dipastikan, apa yang menjadi modal Mhm. untuk si anak ini bisa menerima hal tersebut secara positif. Nah kalau Mmm. dari psikologi sendiri atau dari pengalaman Bu Widi sebagai hipnoterapi, apa yang bisa jadi modal itu? Gini Dok, eee, karena kan segala sesuatunya itu kan dibentuk dari pembiasaan. Pembiasaan dari kecil semuanya juga gitu kan. Nggak yang ujug-ujug tiba-tiba gitu kan, anak melakukan sesuatu yang kita salahkan. Lah lihat dulu, dari awal itu memang dia sudah diajarkan belum? Sudah dikasih tahu belum? Kalau misalnya dari kecil anak ini sudah diberi tahu atau diajarkan konsekuensinya dari sesuatu yang dia lakukan, dia juga udah paham mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ketika nanti dia sudah dewasa atau taruhlah ya, yang memang usianya dia sudah harus bertanggung jawab pada diri sendiri, ya kalau di kita mungkin ya 17 tahun dia dianggap udah hukum juga Ya, sama. Di bawah 17 tahun dianggapnya itu adalah anak-anak kan, yang masih hukum untuk yang ya, kriminal ya, abu-abu ini tuh. betul. Hukum positifnya masih rancu. Iya, Betul. betul. Tapi kalau sudah 17 tahun ke atas, individu ini sudah dianggap memang dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika misalnya dia melakukan sesuatu hal yang misalnya melanggar hukum gitu kan. Kalau orang tua merasa bahwa dari kecil dia sudah diajarkan itu, orang tua bisa menuntut anak ini, kenapa kamu bisa melakukan hal ini? Ayah kan sudah mengajarkan kamu, kamu tidak boleh begini, 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 gitu misalnya ya. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Tapi kalau misalnya si orang tua tidak mengajarkan itu, nah sekarang bagaimana kita mau menyalahkan anak? Karena anak juga mungkin nggak paham masalah tersebut gitu. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang seperti ini adalah melanggar hukum, misal gitu ya. Kadang ada situasi seseorang itu ada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Dia main malam-malam. Kan sudah dibilang kalau misalnya ada jam malam, misalnya diberlakukan jam malam. Ini anak loss, tidak ada diberlakukan jam malam. Jadi dia pulang ya boleh kapanpun lah. Mau tengah malam, mau subuh terserah. Itu yang penting dia pulang baik-baik saja. Orang tua ngelihat dia masih sehat-sehat saja misalnya. Kita sampaikan kalau misalnya malam-malam apalagi di luar itu tidak aman, misalnya kan banyak terjadi kejahatan atau apa gitu. Terus misalnya padahal memang mungkin dia tidak melakukan apa-apa, tapi ketika malam-malam dia ada di suatu tempat sama teman-temannya dan di situ misalnya ada patroli gitu kan. Terus ternyata ada salah satu temannya bawa sesuatu yang memang melanggar hukum. Ya semuanya kena kan. Karena dia ada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Tapi kalau misalnya di anak ini sudah tahu, kalau misalnya nanti bisa saja terjadi seperti itu, ya dia kan akan waspada. Oh iya, kalau gitu saya akan hati-hati cari teman. Saya kalau misalnya mau keluar, kalau memang tidak penting-penting sekali tengah malam, saya nggak akan keluar. Misalnya kan begitu, anak juga sudah punya eh, dia punya nilai-nilai yang dia miliki ya, karena dari orang tua tadi, karena dia tahu misalnya. Nah, kalau misal seperti itu kejadian tadi, orang tuanya langsung bilang, gimana sih, makanya jangan keluar malam-malam gitu kan, harus main gitu kan dengan orang-orang yang betul. Nah selama ini kemana aja, dia nggak pernah dikasih tahu. Buktinya kalau mau keluar ya silahkan aja gitu kan, mau pulang kapanpun juga nggak pernah ditegur. Tiba-tiba ketika ada kejadian itu dia dimarahin. Nah itu yang keliru. Jadi memang harus dari awal gitu kan. Dia diberikan pemahaman mana yang benar, mana yang salah, dan konsekuensinya apa ketika dia melakukan kesalahan.
Nah, ini memang kembali mengingatkan saya ya. Saya selalu bilang melakukan kesalahan itu adalah hal yang alamiah tentunya ya. Sebagai Betul. manusia kita pasti melakukan kesalahan. Tidak mungkin ada di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah ketika adanya pembiaran. Nah ini kenapa? Karena sesuatu hal yang salah dibiarkan, maka akan jadi kebenaran Betul. bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ya selama ini saya melakukan begini nggak masalah kok. Kok sekarang dipermasalahkan? Nah itu kan Ya. juga berarti menjadi suatu pertanda bagi mungkin kita, katakanlah jika Anda yang menonton ini sebagai orang tua, sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab kepada ya katakan anak tersebut atau remaja tersebut, ya maka kita juga tadi harus meng-cross check juga apakah kita selama ini melakukan pembiaran terhadap perilaku yang berpotensi menjadi suatu kesalahan. Dan kemudian ya kita juga harus pastikan bahwa kita juga sudah memberikan tadi ya pemahaman yang benar, pengetahuan yang jelas ya. Betul. Ibaratnya mah ya ilmu-ilmu tentang kehidupan yang sekarang ini mungkin jarang ya ada orang tua yang bicara katakanlah dari hati ke hati, ngomong ke anaknya, Betul. kamu gimana di sekolah, ada apa, boleh sharing apa ya. Iya. Nah ini kan tentu saja akan jadi ya asing ya. Nah, gimana mau Betul. ngasih ilmu, gimana mau ngasih pemahaman, tahu-tahu ketemu disalah-salahin aja. Nah, Nah, ya gitu ya. Jadi kembali bahwa menyalahkan dalam tanda kutip ya, kalau kita memang melihat itu sebagai sesuatu hal yang salah ya, kita tentu saja tidak boleh membiarkan ya. Kita betul. harus minimal memberikan pemahaman dan tidak melakukan pembiaran. Tapi kembali lagi ya, memang sebagai individu yang mempunyai kehendak bebas ya pasti adalah momen-momen di mana ya memang dia harus ketemu batunya sendiri. Betul. Gitu ya. Oke, menarik sekali dan ini tentunya sebetulnya masih banyak ya yang bisa kita bahas dari segi psikologis ya. Tadi Ibu juga sudah sampaikan ya memang ada fasenya di mana anak itu bagian dari kita, jadi kita tidak bisa untuk menyalahkan dia, tapi kita harus mengkoreksi diri kita dulu sebagai orang tua. Apakah kita sudah membimbing dia dengan benar? Apakah kita sudah mengawasi dia dengan benar? Nah ini fase anak-anak atau awal lah ya. Tapi ketika dia sudah mulai tadi dewasa, di mana ya kalau saya bilang ini fase-fase di mana orang tua harus siap melepaskan, anak harus siap dilepaskan. Ya, nah ini ya tentu saja ini sudah tidak boleh ada pembiaran ya. Ya harus mulai diberikan pemahaman betul tentang konsekuensi-konsekuensi yang mungkin saja dia dapatkan dari tindakannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini kalau misalkan ya mungkin dari pengalaman Bu Widi ya sebagai psikolog dan juga sebagai hipnoterapis yang aktif yang juga pastinya banyak ya menangani kasus permasalahan antara anak dan orang tua ini yang seolah-olah ini anaknya mulu nih yang salah nih. Orang tua mah baik aja gitu kan. Nah, ini gimana nih kita katakanlah dari segi pandangan psikolog ataupun hipnoterapis bagaimana memandang kasus seperti ini? Ya betul dok. Tadi karena saya banyak berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak, seringkali banyak orang tua yang datang mengeluhkan tentang anaknya dan seolah-olah anaknya tadi yang salah. Padahal kan anak itu terbentuk dari pola asuh orang tua. Ya, pola asuh ya yang penting. Dan kemudian seringkali yang disalahkan itu kebanyakan ya, tadi yang saya bilang, usia anak yang memang masih dalam pengasuhan orang tua. Jadi artinya masih usia anak-anak ya tadi usia anak-anak itu maksudnya dari 17 tahun ke bawah lah, yang masih memang sepenuhnya masih tanggung jawab orang tua. Seringkali orang tua datang dengan keluhan anaknya dan ketika ditemukan masalah ternyata adalah masalahnya dari orang tua tadi gitu kan. Anak berulah karena orang tuanya tidak mau ngerti, banyak tuntutan, atau anak berulah karena memang ada sesuatu yang tidak didapatkan dari orang tua. Ya, khususnya tadi gitu kan kebutuhan afeksinya atau kebutuhan dia mendapatkan kasih sayang, perhatian, itu kan yang utama sebenarnya dari anak itu ya. Dan itu tidak mendapatkan dari orang tua. Tapi orang tua merasa dia sudah memberikan banyak dan terlalu banyak kepada anaknya. Tapi kenapa anaknya masih menuntut dengan perilaku yang bikin orang tuanya jengkel misalnya ya. Kata kuncinya itu jengkel sih ya. Ya. Gitu. Jadi seringkali banyak orang tua yang tidak sadar atau ada juga yang sudah sadar tapi gengsi untuk
mengakui bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan mereka, karena mereka misalnya punya masalah yang belum selesai gitu kan, karena tadi contoh kasus ya, misalnya ada anak yang dia berulah sering kali bolos misalnya, atau misalnya ngebully temennya, atau misalnya kadang-kadang gurunya juga yang dibully gitu kan. Jadi pada akhirnya orang tuanya datang lagi bolak-balik karena dipanggil ke sekolah, jadi bolak-balik ke sekolah. Disitulah anak merasa mendapatkan, oh saya diperhatikan. Jadi ada baterai kasih sayang yang tidak didapatkan oleh anaknya dari orang tua. Tapi ketika ngobrol, orang tua ngerasa, saya kurang apa? Semua saya kasih. Apa yang kurang? Katanya gitu, kata orang tua. Yang anak butuhkan itu bukan uang, bukan harta, bukan benda, tapi kasih sayang, perhatian, gitu kan. Ini orang tuanya terlalu sibuk. Tapi orang tua merasa bahwa perhatian itu seperti itu. Itulah kasih sayangnya. Nah, ini yang kadang jadi ngeyel-ngeyelan ya antara orang tua dengan anak. Karena anak merasa bahwa kalau misalnya saya ada masalah, saya nggak perlu orang tua nggak perlulah mengintervensi saya atau apa gitu. Misalnya saya hanya butuh dipeluk, contohnya begitu. Tapi orang tua kok kayaknya susah sekali mau meluk anak. Nah, barangkali masa lalu si orang tua ada luka batin yang pada akhirnya dia kok sangat sulit ya untuk memeluk anak. Padahal kebutuhan anak simpel gitu. Nah, kadangkala itulah yang terjadi. Susah kan pada akhirnya. Si anak satu sisi memang dia butuh kasih sayang, butuh pelukan gitu kan, hal yang simpel. Tapi orang tua tidak bisa. Ya kalau seandainya anaknya usianya 15 atau 12 tahun gitu kan, itu masih tetap orang tua yang dominan kan. Artinya orang tua yang harus selesai masalahnya. Tapi ketika dia usianya sudah 17 tahun, baru kita bisa lakukan intervensi. Oh oke, berarti orang tua dengan karakternya seperti itu, dia sudah punya luka batin yang merasa yang ditolak oleh orang tuanya. Apa yang harus berubah pada akhirnya? Yang kamu mau rubah pada dirimu apa? Ya sudah, berarti kalau misalnya orang tua tidak bisa memberikan itu kepada saya, dan saya tahu dia karakternya adalah seperti itu, berarti saya yang harus merasa biasa saja kalau orang tua tidak bisa memberikan itu. Oke, sekali lagi inspirasi yang luar biasa kita dapatkan dari Bu Widi ya, bahwa dari pengalamannya ya, dalam bahasa kami mungkin sebagai hipnoterapis juga kita selalu menyadari bahwa bukan masalah salah benarnya sebuah perilaku dilakukan, tapi kita harus mengerti apa sebabnya sebuah Betul. perilaku dilakukan, karena selalu ada sebab dari timbulnya sebuah perilaku. Jadi menyalahkan dalam tanda kutip mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, ya tergantung tadi cara, situasi dan kondisi dan lain-lain. Tapi tentu saja kita pastikan bahwa sebelum kita menyalahkan dalam artian kita ingin anak ini bertanggung jawab, maka pastikan bahwa satu, dia tadi ya sudah punya pengetahuan atau pemahaman, kemudian dia juga sudah memang dia melakukan itu ya katakanlah memang karena ya keterbatasan dia lah, katakan dalam pengetahuan atau apapun, dan kita juga harus pastikan bahwa kebutuhan dia sekali lagi itu juga sudah terpenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai dia melakukan perilaku itu tadi justru mengagetkan karena ingin dapat perhatian dan lain-lain kan ini. Jadi seolah-olah ya kita menyalahkan dia, itu berbalik kepada kita karena kita yang tidak memberikan kebutuhan dia secara mental emosional, dan dia harus melakukan sebuah perilaku untuk mendapatkan itu. Ya kembali lagi bahwa tadi ya kalau dari segi hipnoterapi ya memang kita juga harus melihat ini dari kedua sisi ya, dari sisi tadi orang tuanya mungkin juga mempunyai luka batin atau trauma yang membuat dia tidak bisa menyampaikan kebutuhan emosional bagi sang anak ya, dan yang sang anak juga akhirnya jadi terluka karena tidak mendapatkan kebutuhan itu. Jadi dua-duanya tentu saja harus mendapatkan ya penanganan kalau dari segi hipnoterapi ya. Dan begitulah ya, ternyata ya banyak sekali sebetulnya ya masih kita dapat kupas dari perilaku yang mungkin bisa
menimbulkan kesan bahwa kita harus menyalahkan seseorang atau menyalahkan sesuatu ya. Itu banyak sekali ya Iya. sebetulnya background-nya, dan apalagi kalau kita bahas dari segi psikologi ya, ataupun dari segi hipnoterapi ini tentunya banyak sekali. Cuman Betul. ya mungkin sampai di sini dulu. Para kawardian saya juga semua merasa terinspirasi dengan video podcast ini, ataupun masih ada yang ingin ditanyakan ya jangan ragu-ragu. Silakan tulis komennya, jangan lupa juga untuk di-like dan subscribe channel saya Ga Hipnoterapi. Bagi Anda juga yang ingin mengetahui hipnoterapi lebih lanjut atau lebih luas, boleh kunjungi website kami di hipnoterapibandung.com. Demikian dari saya dan Bu Widi. Terima kasih Bu Widi sudah membagikan lagi pengetahuannya kepada kami. Dan bagi para kawardian saya semua, ingat tetap sehat dan tetap juga terbuka untuk masalah-masalah apalagi yang berkaitan dengan mental emosional. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam eling waspada lan sayaga.